Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Ditama beserta teman saya Muhammad Magistra Syafiq Rozan, Hanur Jibril Awal Muharram Al Prasad, dan juga Dafar Yani Putra akan menjelaskan tentang etika bisnis dan juga e-commerce. Poin-poin yang ada di sini, yang pertama adalah bisnis dan etika, yang kedua etika bisnis, yang ketiga prinsip etika bisnis, keempat paradigma teknologi, yang kelima masalah dalam e-commerce, dan juga yang keenam model hukum perdagangan elektronik. Oke, yang pertama adalah bisnis dan juga etika. Pengertian bisnis. Dalam teknologi informasi, aspek bisnis adalah bagian dalam pengembangan teknologi, serta bisnis untuk tujuan pencarian keuntungan. Oke, yang kedua adalah dua pandangan berbeda. Pandangan yang pertama adalah bisnis tetap bisnis, dengan memfokuskan pada tujuan pencarian keuntungan dan sangat sulit dicampur adukan dengan etika. Dan yang kedua, bisnis perlu dilandasi. Pertimbangan-pertimbangan yang etis karena di samping mencari keuntungan juga bertujuan memperjuangkan nilai-nilai yang bersifat manusiawi. Untuk yang kedua, etika bisnis akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya yaitu etika bisnis. Etika bisnis merupakan etika dalam berusaha pada praktik usaha bisnis agar dapat menambah produktivitas dan membuat efisiensi dalam bisnis semakin meningkat. Adapun etika bisnis menurut Richard T. DeGeorge, etika bisnis tidak hanya menyangkut penerapan prinsip etika pada kegiatan bisnis, tetapi merupakan meta-etika yang juga menyoroti apakah perilaku yang dinilai etis atau tidak secara individu dapat diterapkan pada organisasi atau perusahaan bisnis. Yang selanjutnya yaitu prinsip etika bisnis. Menurut Sonny Crafts, pada tahun 1991, ada 5 prinsip etika bisnis, yaitu yang pertama ada prinsip otonomi, yaitu kebebasan yang bertanggung jawab. Yang kedua ada prinsip kejujuran, yaitu untuk menjamin kelanggengan sebuah kegiatan bisnis. Yang ketiga adalah prinsip berbuat baik dan tidak berbuat jahat, yaitu prinsip moral untuk bertindak baik kepada orang lain dalam segala bidang. Dan yang keempat ada prinsip keadilan, prinsip yang menuntut bahwa dalam hubungan bisnis seseorang memperlakukan orang lain sesuai haknya. Dan yang terakhir, yang kelima yaitu prinsip hormat pada diri sendiri, yaitu dalam melakukan hubungan bisnis, manusia memiliki kewajiban moral untuk memperlakukan dirinya sebagai pribadi yang memiliki nilai sama dengan pribadi lainnya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang paradigma teknologi manajemen. Yang pertama itu definisi e-commerce. E-commerce merupakan suatu cara berbelanja atau berdagang secara online atau direct selling yang memanfaatkan fasilitas internet di mana terdapat website yang dapat menyediakan layanan get and deliver. Yang kedua, proses apa aja yang ada dalam e-commerce. Itu yang pertama ada presentasi elektronik untuk produk dan layanan. Yang kedua itu pemesanan secara langsung dan tersedianya tagihan. Yang ketiga, otomasi akun pelanggan secara aman. Dan yang terakhir itu pembayaran yang dilakukan secara langsung dan penanganan transaksi. Yang terakhir itu ada keuntungan transaksi melalui e-commerce. Ada 4. Yang pertama, meningkatkan pendapatan dengan menggunakan online channel yang biayanya lebih murah. Yang kedua, mengurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan kertas, seperti biaya pos surat, percetakan, report, dan sebagainya. Yang ketiga, mengurangi keterlambatan dengan menggunakan transfer elektronik atau pembayaran yang tepat waktu dan dapat langsung dicek. Yang keempat, mempercepat pelayanan ke pelanggan dan pelayanan lebih responsif. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang masalah apa saja yang ada dalam e-commerce. Yang pertama, prinsip yurisdiksi dalam internet. Sistem hukum tradisional memiliki yurisdiksi dalam sebuah transaksi yang jelas, yaitu menyangkut tempat, hukum kontrak. E-commerce memunculkan masalah, tempat dan hukum kontrak harus ditetapkan secara lintas batas. Yang kedua, itu kontrak dalam transaksi elektronik. Apa itu kontrak? Kontrak merupakan bukti kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi komersial. Dalam e-commerce, kontrak dilakukan secara elektronis dan paperless transaction. Yang ketiga ada pelindungan konsumen. Jadi konsumen merupakan pihak yang menentukan kelangsungan hidup perdagangan elektronik. Masalah yang ada yaitu kecurangan yang sering dilakukan penjual mengingat keberadaannya, serta keterlambatan pengiriman atau kondisi barang yang dibeli dikirimkan dalam keadaan rusak. Selanjutnya yang keempat ada permasalahan pajak. Nah, permasalahan pajak ini tuh muncul ketika dihadapkan pada batas negara. Masing-masing negara akan menemui kesulitan dalam menerapkan ketentuan-ketentuan pajak karena pembeli dan penjual sulit dilacak karena keberadaannya itu secara fisik. Yang terakhir ada pemalsuan tanda tangan. Jadi tujuan tanda tangan dalam satu dokumen adalah memastikan otensitas dokumen tersebut.
tanda tangan digital untuk menandai suatu dokumen sehingga dokumen atau data tidak hanya mengidentifikasi pengirim, tetapi untuk memastikan keutuhan dari dokumen tidak berubah selama proses transmisi. Oke, selanjutnya saya akan membahas slide ke-6, yaitu model hukum perdagangan elektronik. Model hukum perdagangan elektronik ialah berpacu pada acuan internasional, yaitu UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce 1996 disetujui oleh General Assembly Resolution nomor 51/162 tanggal 16 Desember 1996. Pengakuan secara yuridis terhadap suatu data messages termasuk salah satu model hukum perdagangan elektronik. Yang dimaksudkan ialah suatu informasi mempunyai implikasi hukum, validitas, dan dapat dijalankan meskipun bentuknya data messages. Oke, yang selanjutnya merupakan pengakuan tanda tangan digital, yang bermaksud apabila terdapat peraturan yang membutuhkan tanda tangan seseorang, maka persyaratan tersebut dapat dipenuhi oleh data messages apabila terdapat suatu metode yang dapat mengidentifikasikan seseorang dan dapat memberi indikasi bahwa informasi yang terdapat dalam data messages tersebut telah disetujui. Yang selanjutnya ialah adanya pengakuan atas originalitas data messages, yang memberi arti bahwa terdapat jaminan yang dapat diandalkan terhadap keutuhan informasi sejak pertama dibuat dalam bentuk akhirnya sebagai suatu data messages atau lainnya. Yang selanjutnya ialah data messages dapat memenuhi syarat pembuktian hukum. Pada poin ini bermaksud ialah kekuatan pembuktian suatu data messages harus didasarkan pada tingkat keandalan, keakuratan, reliability. Pada saat data messages diciptakan, disimpan atau dikomunikasikan, keandalan tersebut dalam hubungannya dengan kemampuan mempertahankan keutuhan informasi. Dan yang terakhir ialah pengakuan atas dokumentasi dalam data messages yang memiliki pengertian bahwa setiap informasi yang terkandung di dalamnya dapat diakses atau digunakan sebagai referensi. Informasi tersebut tetap dipertahankan dalam format yang sama dengan format pertama yang diciptakan, dikirim, atau diterima. Oke, sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.